Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Siang ini kita telah hadir Dr. Aryu Chandra MKes Epid ya. Beliau dosen di bagian gizi FK Undip ya. Nah, siang ya Dok. Siang ya. Dokter Aryu ya. Nah, ini Dok. Materi tentang hari ini siang ini adalah tentang stunting. Menurut dokter, stunting itu apa sih Dok? Atau gejalanya apa sih Dok? Ya, stunting itu kan suatu gangguan pertumbuhan, di mana penderitanya itu tidak bisa mencapai tinggi badan yang optimal. Ya, sehingga kalau kita ukur dengan antropometri, tinggi badan per umur misalnya, itu dia ada di bawah garis. Kalau KMS itu kan ada tiga garis hijau, kuning, merah. Nah, kemudian itu kan berdasarkan Z-score ya. Kalau yang garis kuning itu yang di bawah garis hijau itu -1, kemudian -2. Nah, itu di bawah -2 itu dikatakan stunting. Jadi garis-garis kuning sampai ke bawah terus itu -2 itu namanya stunting seperti kalau itu. Kalau kira-kira deteksi dininya seperti apa Dok? Deteksi dini itu memang kadang, nah inilah susahnya ya, karena kan bayi lahir itu memang sering panjang badannya normal seperti itu ya, tapi nanti dalam perjalanannya itu yang kemudian pertumbuhannya tidak bisa optimal. Nah, sementara biasanya yang dilakukan oleh posyandu gitu ya, yang sering dikunjungi masyarakat untuk melihat pertumbuhan kan posyandu ya, itu kan kadang tidak diukur. Beberapa kali saya sering pengabdian sih ya, mungkin tiap tahun itu ke posyandu ada alat untuk mengukur, tapi kadang juga diukur, cuman karena mungkin keterampilan kader itu keliru, belum sering dilatih mungkin ya, sehingga tidak bisa mendeteksi panjang yang atau tinggi badan yang sebenarnya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan anak itu tidak terdeteksi sejak dini. Sebetulnya kalau terdeteksi sejak dini, di bawah 2 tahun sudah kita ketahui bahwa ini ada stunting, itu lebih mudah untuk diterapi seperti itu. Ya. Jadi artinya tingkat pengetahuan kader masih kurang ya, tingkat keterampilannya juga, keterampilan terutama karena mengukur panjang dan tinggi itu tidak mudah seperti yang dibayangkan ya kan, ada beberapa, apalagi kalau anak itu belum bisa berdiri ya. Kalau sudah bisa berdiri sih masih lumayan, tapi kalau dia masih harus diposisikan berbaring seperti itu, kalau benar tidak pas kan selisih 1 cm saja itu sudah berbeda. Kalau sudah dewasa mungkin perhitungannya kan tidak seperti pada balita. Sehingga pada balita itu selisih, misalnya seharusnya panjang badannya katakanlah 70, karena kekeliruan mengukur 72 gitu ya. Nah, ini dikatakan normal. Padahal itu sebetulnya kalau 70 itu sudah termasuk stunting seperti itu. Kalau dari PDGMI, kebetulan panjenengan sebagai ketua PDGMI ya Dok. Nah, itu ada nggak yang akan dilakukan atau untuk pengabdian ke masyarakat, ada nggak Dok? Iya, kita alhamdulillah ya tiap tahun, karena saya juga dari Undip itu ada namanya dosen itu kan harus ada penelitian, pengabdian juga dia selain berpendidikan. Nah, kita barengkan saja, jadi tiap tahun itu saya sudah punya daerah binaan seperti itu, di mana di situ memang banyak dijumpai anak-anak yang stunting. Bahkan juga tahun berapa itu ada gizi buruk juga sudah dilaporkan ke Dinas Kesehatan, sehingga kita tiap tahun mengadakan kegiatan, terutama memang yang menjadi sasaran adalah posyandu. Jadi tapi tidak hanya posyandu balita, juga posyandu lansia, karena banyak masalah gizi pada lansia juga di sana. Nah, di situ kita memberikan banyak program ya untuk kader-kadernya, ya sosialisasi tentang pertumbuhan misalnya, pertumbuhan anak, kemudian juga melatih keterampilan untuk mengukur antropometri. Nah, itu makanya saya juga sering tadi pengalaman tadi, banyak sekali kader yang ternyata mengukur panjang atau tinggi aja masih belum pas gitu. Nah, kita ini alhamdulillah tiap tahun sudah rutin seperti itu, cuma memang wilayahnya baru baru sedikit ya. Harapannya yang mungkin yang paling sering itu adalah di wilayah Jomblang.
Oh, Jomblang. Ya itu memang cukup banyak masalah gizi pada balita di sana. Tapi selain itu juga pernah kalau bukan ke balita, kita sering ke posyandu lansia juga di daerah-daerah yang lain. Cuman kalau untuk balita memang karena itu sudah menjadi daerah binaan, sehingga bersama dengan PDGMI, bagian gizi dan PDGMI, paling tidak ada satu wilayah yang bisa lah lepas dari stunting, seperti itu target kita. Gitu ya. Nah, kalau dari hasil pengabdian jenengan nih dok, di Jomblang tadi, kira-kira bagaimana untuk keterampilannya kader? Iya. Seperti apa dok? Itulah, karena memang tidak pernah mendapat pelatihan ya. Kalau kader posyandu itu kan seperti sosial tenaga sosial. Mereka itu kan hanya sukarelawan ya. Jadi ya kalaupun ada pelatihan itu kan mungkin sangat terbatas dan tidak bisa mencakup seluruh kader. Nah ini mungkin masukan untuk dinas kesehatan ya. Mungkin bisa sering-sering memberi pelatihan seperti itu. Saya rasa kalau yang sering dilatihkan di posyandu itu cara mengisi KMS. Itu cara-cara untuk memberikan titik-titiknya itu loh. Jadi kan ini apakah termasuk nanti BGM atau bukan. Tapi kalau pelatihan keterampilan pengukuran itu kok saya belum pernah sebenarnya ngerti nih dok ya, kalau di Dinas Kesehatan Kota Semarang ini kan petugas gizi kan sudah ada beberapa pelatihan ke para kader. Nah selama ini panjenengan pernah nggak melihat atau meng-cross-checkkan dengan petugas gizi di puskesmas enggak dok? Iya, itu kalau sepanjang saya kan sudah hampir 10 tahun ya. Tiap tahun itu mengadakan pengabdian di sana. Itu ketemu petugas dari puskesmas itu hanya 2 kali kayaknya saya. Jadinya itu pun bukan petugas gizi. Ya, itu pun bukan petugas gizi. Biasanya mungkin untuk imunisasi. Jadi bidan ya biasanya itu. Jadi kalau petugas gizi kok saya belum pernah ketemu langsung datang ke posyandu seperti itu. Mungkin kalau petugas gizi mungkin gini dok, masukan buat dokter juga ini sebenarnya. Betul. Mungkin dari dokter mungkin kalau bisa ada sebagai narasumber mungkin untuk pelatihan ke petugas gizi mungkin bisa gitu dok ya kalau kita minta. Bisa sekali, kita siap nanti kalau ada undangan. Jadi mungkin ini kan juga karena stunting ini program nasional ya dok, program dari Pak Jokowi sendiri untuk pencegahan stunting karena kasusnya cukup tinggi, makanya kita kan meningkatkan keterampilan khususnya ke kader karena posyandu kan banyak. Sangat itu memang yang menjadi ujung tombaknya ya posyandu, karena kan balita itu pasti rutin ya ke posyandu, kita harapkan seperti itu. Kemudian pencegahannya bagaimana dok kira-kira? Ya pencegahannya sebetulnya tidak dimulai dari bayi itu lahir ya, tapi dari ibu hamil selama masa kehamilan itu sebetulnya yang menjadi kuncinya. Karena kalau sudah terjadi gangguan pertumbuhannya sejak di dalam kandungan, itu yang lebih sulit untuk diatasi seperti itu. Sehingga kita tidak hanya fokus pada gizi balita ataupun gizi anak, tapi fokus pada gizi ibu hamil. Seperti itu dokter, malah itu yang paling pencegahan yang paling efektif sebetulnya. Kalau pada saat hamil kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu hamil dok? Kan masalahnya memang program untuk ibu hamil itu kan adanya hanya suplementasi asam folat dan zat besi ya. Sebetulnya kan banyak juga mineral lain yang dibutuhkan untuk mencegah stunting kan, misalnya seperti zinc, yodium, kalsium. Nah ini kayaknya belum diprogramkan untuk suplementasinya. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan. Selain itu juga memang balita ya jelas sekali membutuhkan asupan gizi seperti itu. Nah ini memang juga yang menjadi masalah, apalagi zaman sekarang ini apa-apa mahal. Ya itu ya dok. Ibu-ibu mungkin semua mahal. Sumber-sumber mineral yang dibutuhkan untuk mencegah stunting ini biasanya kan dari produk seafood gitu ya, atau hewani. Nah ini kan yang harganya memang lumayan. Lagi naik ya dok. Jadi asupan gizinya memang cukup penting ya. Sangat penting sekali ya. Terutama dari sumber-sumber seperti seafood itu sangat baik untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, kemudian kalau faktor risikonya apa? Faktor risiko ya itu banyak sekali ya, penelitian mahasiswa saya itu banyak sekali yang meneliti stunting, dan saya simpulkan saja yang paling banyak signifikan gitu ya menyebabkan stunting itu biasanya malah tinggi badan orang tua, memang terutama tinggi badan ibu, tinggi badan ayah juga. Nah kemudian juga tadi asupan gizi sejak kehamilan ya, misalnya anemia pada ibu. Anemia ya. Itu ibu yang mengalami anemia akibat kekurangan zat besi misalnya, ini juga bisa berisiko melahirkan
bayi-bayi stunting. Kalau keturunan bisa nggak, Dok? Keturunan jelas bisa, jelas, ada. Tapi kan kalau itu tidak didukung dengan faktor risiko lain, nah kemungkinan masih bisa diperbaiki. Ya? Iya. Jadi dari faktor turunan dari bisa, turunan, kemudian asupan gizi. Asupan gizi terutama selama kehamilan kemudian ibu hamil KEK itu juga bisa ya, KEK ya. KEK itu kan resiko tinggi. Iya. Nah, kalau terapinya apa, Dok? Kalau kita misalnya nih punya anak di posyandu, anak saya termasuk stunting, apa terapinya kira-kira bagi? Asalkan masih berusia dini ya, terutama yang paling mudah diterapi itu kalau dia masih ada di golden period ya, di bawah 2 tahun terutama itu terdeteksi, begitu terdeteksi kemudian diperbaiki asupan gizinya. Nah ini kemungkinan besar bisa catch up, bisa kembali pertumbuhan optimalnya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 tahun terutama itu memang agak sulit ya. Ya nanti bisa mengejar asalkan asupan gizinya saat itu juga tidak kurang lagi, dan kemudian nanti pada masa remaja kan terjadi pertumbuhan cepat lagi. Nah kita harapkan pada masa remajanya ini kesempatan untuk mengejar supaya tidak stunting. Kalau di masa remajanya juga masih kurang gizi, biasanya di atas 15 tahun itu sudah agak sulit ya untuk bisa mengembalikan pertumbuhan seperti yang optimal seperti yang diharapkan. Jadi kalau pada saat golden period itu berarti kan masih gampang pemulihannya ya, penyembuhannya. Kalau setelah itu berarti asupan gizi tetap penting gitu kan? Asupan gizi tetap penting. Jangan sampai di situ kurang gizi lagi lah kalau itu tidak segera diterapi ya. Ini berlanjut terus ya sulit ya, sudah sulit. Meskipun masa remaja nanti terjadi pertumbuhan cepat lagi, tapi itu juga tidak bisa kembali biasanya. Kalau asupan gizi yang bagus apa, Dok? Misalnya kalau ini kita sudah stunting nih, nah kemudian untuk memulihkan itu apakah dari berat badannya saja atau dari tinggi badan itu pakai asupan gizi? Gizinya seperti apa, Dok? Ya kalau untuk mencegah itu memang tadi ya banyak sekali mineral untuk anak ya ini ya, bukan untuk ibu ya. Kalau untuk anak kan terutama yang bisa memacu itu zinc ya, memacu pertumbuhan tinggi badan zinc, kemudian juga zat besi, yodium, kalsium. Ya, jadi kita protein terutama yang makronutriennya. Nah, sedangkan pola makan orang Indonesia itu malah kebanyakan tidak seperti itu masalahnya. Makanya fast food ya. Makanya kan kita stuntingnya nggak turun-turun. Ya kan, karena kan kita makan tuh kan kebanyakan karbohidrat, lemak ya itu jadi protein dan mineralnya itu kan tidak ya secukupnya aja. Jadi kalau ternyata mulai jadi setelah golden period itu berarti kan pendek ya. Nah kemudian kalau bisa cepat itu sebenarnya usia berapa, Dok? Ya memang ada fase-fase pertumbuhan cepat ya. Yang pertama pada masa kandungan tadi, dalam kandungan ibu. Kemudian 0 sampai 1, berikutnya 0 sampai 1 sampai 2. Nah, kemudian setelah itu relatif stabil, nanti pada masa pubertas itu kembali lagi ke masa pertumbuhan yang cepat. Jadi makanya kalau sampai setelah dewasa itu ternyata stunting berarti memang asupan gizinya kurang itu ya. Kemungkinan besar dari asupan gizinya. Itu nggih. Mungkin ada apa yang perlu disampaikan, Dok? Sebelum diakhiri acaranya. Oke, ya itu tadi mungkin untuk masukan untuk pemerintah, untuk dinas kesehatan juga ya. Banyak memberikan pelatihan tadi untuk mendeteksi dini ya. Karena ya tidak hanya stunting, sebetulnya wasting atau malnutrisi yang lain itu di kita masih cukup banyak, cuma belum mungkin banyak yang belum terdeteksi ya. Sehingga dan kadang-kadang kalau yang mikronutrien ini yang tidak diperhatikan, sedangkan itu yang ternyata angka kejadiannya tinggi. Nah ini kan dampaknya tuh jangka panjang gitu ya. Jadi kita tidak hanya fokus pada malnutrisi yang makro, sebaiknya juga kalau masukan saya untuk pemangku kebijakan itu fokus juga pada malnutrisi mikro, ya seperti defisiensi zinc, kemudian yodium, zat besi itu kan masih tinggi sekali angkanya ternyata. Itu untuk dinas kesehatan. Kalau untuk masyarakat ya tadi ya, jadi jangan hanya fokus pada anak ya. Kalau pengen punya anak yang tinggi itu sejak hamil sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi ibu hamil banyak mengkonsumsi sayuran, kalau perlu multivitamin ya, supaya tidak terjadi defisiensi mineral sehingga bayi lahir itu tidak berpotensi untuk stunting. Dokter. Terima kasih, Dok sudah kersa rawuh di podcast IDI Wilayah Jawa Tengah.
Demikian pemirsa, tadi telah kita dengarkan dari Dr. Aryu Chandra MKes Epid selaku Ketua PDGMI. Tadi kita dengarkan banyak sekali masukan penambahan ilmu bagi kita semua. Kami dari di wilayah Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan, dan sekali lagi terima kasih Dok. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.